dan bersemangat. Yes. Kita kemarin sudah banyak belajar Kak. Oh iya Kak, minggu lalu kita itu belajar tentang Yesus jagoan kita. Wow, jagoan Kak. Betul. Waktu itu aku sama Kak Nuri, kalau Kak Nuri jagoannya dulu sukanya Superman. Superman? Iya. Kalau aku Captain Marvel Kak. Keren. Keren ya Kak ya. Kakak apa? Kalau aku Doraemon Kak. Doraemon emang jagoan Kak? Aku suka kalau dia lagi makan dorayaki. Aduh, aku juga mau Kak dorayaki. Aku sampai minta sama mamaku cari kue dorayaki di pasar. Wow, nemu Kak ya? Nggak ketemu Nggak sih Kak, ketemu tapi ya. bentuknya mirip ada. Nah, tapi Kak, dari semua jagoan-jagoan itu, ternyata mereka semua punya kelemahan Kak. Wih, ada kelemahannya ya Kak ya? Ada. Kalau misalnya Superman kelemahannya apa Kak? Kayaknya aku pernah lihat Kak, dia tuh takut sama batu Krypton Kak. Oh, bukan batu akik itu Kak? Hah, bukan Kak, batu Krypton. Bukan. Oh, batu Krypton. Terus, oh iya, jadi kalau ada batu itu, Lemas. si Superman jadi lemes ya Kak ya? Nggak ada kekuatan ya. Betul ya. Kalau Doraemon? Pernah tuh Kak, saat Nobita minta apa, kehabisan stok Doraemon. Wah ternyata di perutnya udah gak ada lagi gitu ya Kak? Iya betul. Gitu. Nah terus apa lagi Kalau ya, Kak, Spider-Man Kak, kan kita lihat dia keluar ininya ya, sarang-sarang laba-labanya. Betul. Bisa habis juga ternyata. Bisa habis Iya. juga. Tapi Kak, ada jagoan yang gak pernah kalah, terus gak punya kelemahan Wih, Kak. luar biasa banget. Aku mau tahu Kak, itu jagoannya siapa ya? Kak, kan adik-adik kita hebat. Hmm. Kak Ica, Kak Roto yakin pasti adik-adik di rumah tahu jawabannya. Hey, Betul? iya. Siapa Ada yang dia? tahu nggak? Tuhan Yesus. Wah keren. Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, Dia mengalahkan. bangkit Iya, kembali. dia bangkit kembali ya, mengalahkan maut ya Kak ya. Betul. Oh, luar biasa Untuk ya. menghapus semua dosa umat manusia. Dosa aku juga. Betul. Iya. Jadi di Amerika tempatnya Superman, di Oh. Jepang tempatnya Doraemon. Betul ya Kak Iya ya? betul. Wah jadi Tuhan Yesus luar biasa Kak. Wow, berarti di seluruh dunia Kak Di dia seluruh jagoannya dunia. ya. Bahkan di suku-suku pedalaman Wih. yang belum tahu sama sekali Tuhan Yesus sudah mati buat dosa-dosa Wah, mereka. luar biasa. Hebat ya Kak Hebat ya. banget Kak, hebat banget. Adik-adik kalau Yesus jagoan kita artinya kita nggak takut apa-apa. Kemarin Kak Ica, Kak Nuri bilang pernah nggak rasa takut? Ada sih. Tapi kalau punya Yesus jagoan kita untuk apa takut Kak? Kita nggak pernah takut lagi jadinya ya Kak ya. Iya, mau nanti Oke. Kak Roto lagi dikirim Tuhan Yesus misalnya ke Amerika, Tuhan Yesus ada di sana. Ah, yes. Ya kan? Iya Kalau betul. Kak Ica dikirim kemana ya? Mau kemana? Ke Jepang pasti ya sama Doraemon. Iya, Tuhan Yesus ada di sana. Ada juga di sana ya Kak ya. Hebat ya. Oke. Adik-adik, yuk mari. Hari ini kita menaikkan pujian baru nih Kak namanya. Wow, lagu baru berarti Betul. ya. Siap-siap Namanya adik-adik. Yesus jagoan kita Yesus mengalahkan jagoan apa itu yang Power Ranger itu kalah tuh Kak. Oke. Berarti Ya. ada gerakannya ya Kak ya. Ada gerakannya. Nah. Ya adik-adik ya, yuk kita Siap-siap. sama-sama yuk. Kita mau puji Tuhan saat ini, kita mau belajar lagu sama. Yuk. Semangat kita ya Kak. Siap. Bangkit berdiri semuanya adik-adik. Kita mau katakan. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat.
merasa seperti prajurit loh Kak. Iya, betul Kak. Betul ya Kak Kuat ya. Kan kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita tuh sebenarnya lebih hebat dari semua jagoan-jagoan itu Kak. Iya, betul Kak ya. Betul ya Kak. Iya. Apalagi kalau kita baca Alkitab. Wah, di situ itu Kak. Betul. Itu menjadi kekuatan kita Kak. Kadang-kadang kan aku suka bete Kak, kesel sama orang. Benar Gimana Kak? sekali. Kadang kita suka sensitif ya Kak. Gak boleh ditegur mama, gak boleh ditegur papa, mukanya langsung Cemberut. gitu ya. Adik-adik tahu nggak? Ketika kita baca firman, roh kita dikuatkan, betul ya Kak? Amin, betul Kak. Tuhan langsung mengirimkan perlengkapan senjata Allah. Ayatnya di mana Kak? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah sampai 14. Untuk menahan. Serangan si jahat. Betul sekali. Iblis itu senangnya apa Kak? Menyerang anak-anak Tuhan. Males baca firman. Terus nanti pikirannya kemana-mana ya Kak Iya. ya. Males belajar. Tapi kalau bersama firman Tuhan, wow, langsung dikirimkan apa? Ketopong keselamatan. Wah, itu macam-macam adik-adik. Apalagi Kak? Perisai iman. Kak. Perisai iman, bukan Captain Marvel ya Kak ya? Oh iya, Bukan. ada perisai iman ya. Perisai iman. Terus Ada apa lagi Kak? pedang roh Kak. Pedang roh. Lalu yang di pinggang itu Kak? Ikat pinggang kebenaran. Oh yes. Ini Kak, ada yang di depan untuk menahan serangan. Baju jirah keadilan. Sama satu lagi Kak, apa Kak? Kasut Kak. Kasut mengabarkan Injil. Keren Kak Tuhan Berarti kita penting ya. banget Kak kalau kita harus baca Alkitab setiap hari ya Kak. Betul Kak. Kakak baca kitab tiap hari berapa pasal Kak? 5 pasal. Tuh 5 pasal. Aku mau ikutan Kak. Iya. Kita ajak adik-adik kita ya Kak Boleh, ya. boleh Kak. Yuk adik-adik, kita mau baca Alkitab, kita mau semangat. Wah keren deh kita ini semua ya. Kita mau ajak adik-adik kita ya Kak ya. Yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, Kurang srek. heboh Kak, kurang heboh Kak. Oke, Kak. Kan kita mau semangat. Semangat semuanya. Yes. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, Sekali srek. lagi adik-adik, sekali lagi ya. Ini yang paling semangat, gayanya Semangat. terbaik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di lalaku. Selalu tertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di lalaku. Selalu tertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kak, tahu nggak firman Tuhan itu kita bisa dapat banyak buah-buah roh Kak. Betul banget Kak, berarti baca firman Tuhan dan berbuah ya Kak. Betul sekali. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi punya. Sekali lagi. Yang terbaik sekali lagi. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Udah cukup nih Kak. Yesus jagoan kita. Kita udah baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Artinya Tuhan sudah mengirimkan apa Kak? Itu Kekuatan. perlengkapan senjata Allah. Dan Ya Kak ya. kekuatan juga ya Kita Kak. jadi prajurit loh nih Kak. Ya betul Kak, tentara Allah Tentara yang Allah. kuat. Ya kan? Siapa saja walaupun umurnya masih kecil, Betul, masih kelas 1 SD, masih TK, masih belum bisa baca. masih PAUD Kak. Oh, nggak apa-apa Kak Nggak apa-apa, kalau Kak. dia mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kan sekarang ada namanya audio Alkitab ini Kak yang bisa Bible ya? didengarkan. Iya. Oh, bisa adik-adik ya. Jadi bisa adik-adik nggak ada halangan lagi untuk mendengarkan firman. Betul. Ya kan? Nah, ada satu lagi Kak yang kurang. Apa ya Kak? Hmm, Kayaknya udah semua deh. Belum ya Kak? belum Kak. Apa dong? Ada satu Kak. Namanya
kalau kita lagi suka curhat sama Tuhan gitu Kak. Wah iya. Apa Kadang kita namanya? suka ngomong sama Tuhan ya Kak. Iya betul. Oh aku tahu Kak, itu kayaknya doa Kak. Oh betul. Doa itu artinya adalah Tuhan berbicara sama kita, terus kita bicara sama Tuhan. Tuhan bisa bicara Kak sama kita. Bisa Kak. Gimana caranya Kak? Caranya ya melalui firman Tuhan. Dan kadang Tuhan berbicara langsung loh Kak dalam hati kita. Wow. Aku pernah loh Kak marah sama mamaku. Bener. Karena aku dilarang main game Kak. Oh terus Terus aku gimana Kak? marah. Lalu tiba-tiba dalam hatiku Tuhan bilang, Ica kamu tuh salah. Mamahmu mengasihi kamu. Ayo minta maaf. Oh, jadi adakah seperti suara yang ada dalam hati kita ya Kak? Betul Seperti Kak. itu ya. Roh Kudus mengingatkan, Tuhan Mengingatkan mengingatkan ya, Roh kita Kudus ya. gitu loh Kak. Nah adik-adik doa itu penting banget karena Tuhan itu suka tahu Kak cerita-cerita rahasia. Wah rahasia Bukan rahasia. gosip Kak. Oh iya, bukan gosip ya. Bukan. Rahasia tentang masa depan kita gitu ya Iya, Kak. rahasia itu. Terus Tuhan juga Janji tahu Tuhan. pada saat kita mau jatuh saja, Tuhan udah peringatin kita. Iya betul Kak. Kadang Ya, kitanya yang gak nyadar Kak. Betul, Oh. karena kita sibuk sendiri ya Iya. adik-adik ya. Ya sibuk online belajar, belum sibuk chatting sama teman, Iya. ya kan? Terus sibuk nonton YouTube. Benar juga ya, berarti tiap hari kita harus baca firman dan berdoa juga Kak. Betul Kak, karena dalam doa Hmm. kita merasakan tenang Kak. Oh iya betul Kak. Benar Jiwa ya? kita tenang, hati kita juga jadi tenang ya Kak ya. Betul. Kalau aku nggak bisa curhat sama siapa-siapa, aku curhatnya sama Nah, Tuhan. itu udah kayaknya udah oke banget deh Kak Bener itu. adik-adik, Tuhan Iya. itu luar biasa deh. Udah jagoan kita, sudah kasih kita alat-alat menjaga kita ya, gitu ya Kak ya. Dan satu lagi adalah dia tuh selalu siap sedia buat kita Iya, Kak. dan dia mau menceritakan hal-hal yang tidak kita ketahui ya Kak ya. Bener, bahkan firman Tuhan udah katakan adik-adik, pada saat kita tertidur aja Kak, kita lagi ngorok gitu ya, gitu ya, Iya. itu Tuhan ada, Wow, Tuhan luar menjaga biasa. kita. Tuhan baik banget ya. Ya adik-adik yuk kakak mau ajak kita semua, karena tua Kak Ica, ya kita semua, kita mau yuk belajar berdoa, kita mau mendengar Tuhan berbicara, Ya, bener ya Kak ya? Betul, aku mau belajar lagi Kak Ya, tentang aku juga. berdoa. Yuk kita siapkan hati kita semua adik-adik di Yuk. rumah. Yuk tenangkan hati kita. Konsentrasi. Jangan teralihkan dengan apapun. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu
di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang mengubahkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan masuk dalam hati kami, memperbaharui pikiran kami, menjamah setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Engkau yang menjamah setiap kami, setiap adik-adik dimanapun berada. Engkau yang menjamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, mari adik-adik yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Ya, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, amin ya adik-adik. Kita percaya karena kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kita merasakan sesuatu yang terus luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin adik-adik mungkin ada yang kurang sehat nih hari ini adik-adik. Tapi kita percaya ya Tuhan Yesus yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Oke adik-adik dimanapun berada, kita mau dengarkan firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik. Kita siapkan Alkitabnya adik-adik. Kalau ada yang belum bisa membaca, minta mama papahnya atau kakaknya yang sudah bisa membaca. Yuk sama-sama kita buka Alkitab ya dari firman Tuhan yang sama-sama kita mau belajar pada hari ini ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus mengajarkan hal berdoa ya. Tadi Kak Ica dan Kak Rotua sudah sampaikan bagaimana kalau kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan ada satu hal lagi yang membuat kita bisa mengalami pertumbuhan, mengalami kekuatan, yaitu kita memiliki kehidupan doa ya. Nah, bagaimana sih kita berdoa adik-adik? Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan hal berdoa melalui firman Tuhan. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia memiliki murid-murid. Tuhan Yesus itu mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Nah, sebelum kita mengerti tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, adik-adik, mari kita coba. Adik-adik pernah nggak ya jalan ke pantai? Nah, waktu di pantai itu kan ada angin yang adik-adik rasakan ya. Tapi bentuknya nggak kelihatan. Tapi adik-adik bisa merasakan. Nah, kakak mau tanya nih, menurut adik-adik, apakah doa itu? Ya, apakah doa itu? Ya, tadi kakak tanya ya waktu kakak sampaikan, waktu adik-adik jalan di tepi pantai, adik-adik bisa merasakan angin, ya angin yang kuat, kadang-kadang angin sepoi-sepoi. Tapi kita merasakan ada satu kesegaran, tapi bentuknya nggak kelihatan ya adik-adik ya. Nah, waktu kita berdoa mungkin adik-adik sepertinya tidak kelihatan gitu ya, tapi kita boleh merasakan. Nah, kita mau tahu nih apa sih doa itu ya adik-adik? Ya, adik-adik, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Komunikasi dua arah antara manusia dengan Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan itu roh, ya. Dan kita juga adalah ketika kita terima Tuhan Yesus secara pribadi, maka Tuhan memperbarui roh kita sehingga kita bisa memiliki koneksi dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Bapa. Ya, jadi doa adalah bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, luar biasa ya adik-adik, kita anak-anak Tuhan, kita bisa bercakap-cakap dengan
yang punya kehidupan kita. Makanya kita disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kita dalam doa kita berbicara kepada Bapa kita, ya. Jadi doa itu adalah bagaimana kita berbicara dengan Bapa kita di surga. Komunikasi tidak hanya sekedar komunikasi antar manusia dengan Tuhan, tapi kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita berkomunikasi dengan Bapa kita di surga, ya. Di Matius 1 ayat 35, Tuhan Yesus selalu berdoa setiap pagi, ya. Matius 1 ayat 35 disampaikan. Adik-adik bisa buka Alkitabnya, di slide ini adik-adik juga bisa baca di Markus 1 ayat 35. Bisa dibuka adik-adik Alkitabnya di Markus 1 ayat 35. Di sini firman Tuhan sampaikan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berdoa. Jadi pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas, melakukan pelayanan, ya, Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Kenapa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan? Kenapa kita harus berdoa, adik-adik? Ada yang tahu adik-adik kenapa kita harus berdoa? Kan Tuhan nggak kelihatan, aku ngomong kayak kok ngomongnya jadi ngomong sendiri nanti. Tidak adik-adik, tadi kakak katakan bahwa Allah itu ada roh, hati kita juga ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berbicara sama Tuhan, kita berbicara dengan di dalam roh, ya adik-adik ya. Nah, mengapa kita berdoa? Ya, kita bisa lihat di slide ya. Pertama, kenapa kita berdoa? Adik-adik perlu tahu, ketika kita berdoa, kita dapat mengalami kasih dan jamahan Tuhan, ya. Allah itu adalah kasih, ya. Ketika adik-adik mungkin dalam mengalami masalah atau adik-adik mungkin lagi kesel, ya. Adik-adik tahu bahwa sumber kasih itu ada di dalam Tuhan, yang dapat memulihkan hati kita, yang dapat menjamah hati kita itu adalah Tuhan. Waktu kita berdoa adik-adik, kita bisa mengalami kasih, ya. Sumber kasih itu ada di dalam Tuhan. Adik-adik tidak bisa cari dari dunia ini, ya, karena dunia ini hanya memberikan kasih yang semu adik-adik, ya. Kasih yang terbatas, ya. Dan Tuhan Yesus memberikan kasih yang kekal, kasih yang abadi, yaitu hidup Tuhan Yesus, sehingga kita ditebus, sehingga kita diselamatkan. Nah, waktu kita berdoa adik-adik, kita dapat mengalami kasih dan jamahan Tuhan, ya. Ketika kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, ya adik-adik, Roh Kudus menjamah hati kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita bisa punya kekuatan yang baru, ya. Kita bisa punya kekuatan untuk mengasihi musuh kita adik-adik. Kita bisa mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala masalah yang saat ini dihadapi atau tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Ada janji Tuhan, ya. Kita nggak sekedar hanya bicara, ya, bukan gosip ya adik-adik, tapi waktu kita bicara sama Tuhan, waktu berkomunikasi dengan Tuhan, adik-adik tahu bahwa Tuhan menyatakan firman-Nya, Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan adik-adik. Waktu kita bicara dengan Tuhan, Tuhan sampaikan isi hatinya. Sehingga apa? Kita bisa melimpah dengan kasih. Kita bisa melimpah dengan jamahan Tuhan. Lalu yang kedua, hati kita dan hati Tuhan apa? Menyatu. Dan kita menaikkan permohonan kita sama Tuhan. Permohonan yang menjadi kerinduan hati adik-adik. Untuk hidup adik-adik sendiri maupun untuk orang-orang yang ada sekeliling kita semua, kita sampaikan doa kita di hadapan Tuhan, ya. Jadi waktu kita berdoa, hati kita menyatu, ya. Adik-adik luar biasa ya, kita bisa merasakan hatinya Tuhan, ya. Adik-adik bisa punya belas kasihan Tuhan, ya. Karena adik-adik apa? Kita dekat dengan Tuhan.
Karena kita bisa dekat dengan Tuhan sehingga kita tahu isi hatinya Tuhan. Ya, contoh tadi waktu pujian dan penyembahan ya tadi dipimpin oleh Kak Ica dan Kak Rotua. Wah, Kak Ica dan Kak Rotua kan bercakap-cakap. Apa sih menjadi kesukaan dari Kak Ica dan Kak Rotua? Nah, dari situ kita tahu ya, dari percakapan itu apa yang menjadi kesukaan. Ya, nah waktu kita berbicara sama Tuhan, waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan sampaikan apa yang menjadi kesenangan hatinya. Dan kita juga bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan hatinya Tuhan. Ya, makanya adik-adik kita perlu berdoa. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita berdoa, kita akan dapat merasakan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Ya, sumber kuasa itu ada di dalam Tuhan. Ya, tidak bisa dicari dari dunia ini, tapi ada di dalam Tuhan. Dunia ini akan berubah ya adik-adik, akan terus berubah. Bahkan mungkin ada goncangan-goncangan yang akan membuat orang-orang itu akan khawatir. Tapi firman Tuhan itu yang memberikan janji, kekuatan untuk kita berjalan dengan iman kita. Jadi ada kuasa Tuhan yang mengalir ya adik-adik, kuasa doa mengalir ya. Kemudian ketika kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, seperti tadi Kak Ica dan Kak Rotua sudah pimpin dalam pujian dan penyembahan. Dalam pujian dan penyembahan ada doa yang disampaikan, ada firman Tuhan yang dikatakan, ada perkataan firman Tuhan yang disampaikan untuk mengalahkan siapa? Si jahat adik-adik. Ya, jadi si iblis, si jahat takut dengan anak-anak Tuhan yang berdoa. Kenapa? Ketika kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Pujian dan penyembahan disampaikan, dinaikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan rahasia kerajaan surga kepada anak-anaknya. Yang tadi disampaikan oleh Kak Ica ya, sama Kak Rotua. Wah, Tuhan menyampaikan rahasia kerajaan surga kepada anak-anaknya. Ya, kemudian ketika kita berdoa, kita bisa mendengar Tuhan berbicara dalam hati kita. Karena kita punya Roh Kudus, ya. Adik-adik, kok bisa ya kita bisa dengar suara Tuhan? Ya, karena kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Dan itu kita dapat ketika kita terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Kemudian ketika kita berdoa ya adik-adik, Tuhan akan berbicara di dalam roh kita, dalam hati kita, sehingga kita bisa dengar suara Tuhan yang lembut yang menyatakan isi hatinya. Amin ya adik-adik ya. Jadi kita mau ya untuk setia di dalam doa. Nah, terus bagaimana nih kita berdoa? Ya, kita buka ya ayatnya di dalam Matius 6 ayat yang kelima. Ya, adik-adik bisa baca ya di ayat tersebut. Kalau kita berdoa, kita harus bagaimana ya? Nah, apabila kita berdoa, apabila kamu berdoa dalam Matius 6 ayat yang kelima, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Adik-adik tahu artinya munafik? Wah, munafik apa ya Kak? Aku baru dengar nih kata-katanya ya. Ya, kalau munafik itu ya kurang lebih tidak berpura-pura ya adik-adik. Jadi kalau kita berdoa, sampaikan aja apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi pergumulan adik-adik ya. Jadi bukan untuk dengan kata-kata yang indah-indah gitu ya, di karang-karang yang seperti kata puisi, tidak ya adik-adik. Ketika kita berdoa, kita seperti berbicara dengan Bapa kita ya. Kemudian di Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi adik-adik, waktu kita berdoa, Allah ingin kita berbicara seperti anak kepada Bapa ya. Adik-adik, kalau kita bicara kepada Bapa kita, kepada orang tua kita, kita merasakan kedekatan ya adik-adik ya. Kita bisa ngomong apa saja menjadi keluhan kita ya. Nah, ketika kita bicara kepada Bapa kita di surga, kita
bicara seperti bapa dan anak adik-adik ya. Jadi ketika kita berdoa ya adik-adik, kita bisa merasakan kasih Bapa mengalir dalam hidup kita ya. Jadi kenapa kita disebut anak-anak Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Allah dan Bapa itu adalah Bapa kita ya. Kita bisa panggil Bapa ya kepada Tuhan. Bapa yang di surga, aku butuh Engkau, aku butuh dipulihkan, aku butuh Tuhan dijamah hatiku ya. Tuhan tolong aku supaya aku belajar untuk mengasihi. Tuhan tolong aku Tuhan untuk aku mau berubah ya. Adik-adik bisa sampaikan apa yang menjadi keluh kesah adik-adik, kerinduan hati adik-adik, sehingga waktu kita datang pada Tuhan, kita merasakan jamahan dan pemulihan Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin ya adik-adik ya. Kemudian bagaimana kita berdoa? Tadi kita selanjutnya kita bisa baca ya adik-adik, bagaimana kita berdoa dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan senang adik-adik dengan anak-anak Tuhan yang suka datang dalam hadirat Tuhan, yang mengetok kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Ya, datang kepada Allah. Tuhan akan memeluk kita semua adik-adik. Anak-anakku, aku ingin memeluk engkau. Anak-anakku, aku ingin menjamah engkau. Ya, jadi adik-adik, waktu kita datang pada Tuhan, kita akan bisa merasakan pelukan Bapa. Ya, jadi minta adik-adik, maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, ya. Ketika kita mengetuk, Bapa, ini aku Tuhan, aku datang padamu Tuhan. Dan Bapa membukakan pintu, ya anakku. Dan kalian akan merasakan kasih Tuhan, ya. Kemudian Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh apa? Kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, adik-adik, waktu kita berdoa, kita bisa berdoa dengan kepercayaan atau iman, ya. Jadi waktu kita percaya, Tuhan, aku percaya aku disembuhkan. Aku percaya aku dipulihkan. Aku percaya aku punya masa depan yang luar biasa. Tadi disampaikan ya, Tuhan menjamin hidup kita adik-adik. Ya, aku percaya. Ya adik-adik, firman Tuhan itu akan terus berbicara dalam hati kita. Oleh karena itu kenapa kakak-kakak sekolah minggu terus ingatkan ya untuk baca firman Tuhan. Nah, waktu kita baca firman Tuhan, kita berdoa, Tuhan akan ingatkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Tuhan akan ingatkan janji-janji Tuhan, sehingga apa? Kita dikuatkan adik-adik. Nah, waktu kita ingat akan firman Tuhan, di Matius 21 ayat 22 sampaikan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi dengan penuh kepercayaan adik-adik, waktu kita berdoa dengan iman ya. Percaya ya adik-adik. Tadi kakak sampaikan hal bagaimana kita berdoa, mengapa kita berdoa. Mau adik-adik belajar untuk setia dalam doa, amin ya. Nah, Tuhan Yesus ajarkan doa di dalam Alkitab. Ada yang tahu ayatnya di mana? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa? Ada yang tahu? Ya, doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami, ya. Jadi di sini adik-adik bisa nih lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 15. Nah, seperti apa ya ayatnya? Nah, sebelum kita baca ayatnya adik-adik, ya ini karena ayatnya panjang ya adik-adik, coba bisa buka ya di Matius 6 ayat 9 sampai dengan 15 itu tentang doa Bapa kami ya. Adik-adik, kita akan lihat kisahnya ya adik-adik,
bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya lewat video ini ya adik-adik, video tentang Tuhan Yesus, film tentang Tuhan Yesus. Adik-adik kita bisa lihat sama-sama ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Salomon dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu, hai orang yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, ia akan taat padamu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya dan dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ya, seperti ini. Seorang mengambil biji sesawi dan menanamnya di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Mengapa engkau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah.
Apa ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kamu kerajaan. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya, adik-adik ya, kita sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Bagaimana kita hidup terus berjalan dalam Tuhan. Ya, adik-adik mau setia di dalam kehidupan doa ya adik-adik. Mau setia terus baca firman Tuhan, karena tadi setiap firman Tuhan yang disampaikan itu punya kuasa, ya, punya kuasa yang besar untuk kita bisa dipulihkan, ya. Adik-adik, kita butuh Tuhan untuk terus Tuhan memulihkan hidup kita, ya. Jangan takut adik-adik ketika kalian mengalami kegagalan, datang sama Tuhan, karena Tuhan akan memulihkan hidupmu, ya. Tuhan ingin supaya hidup kita semuanya mengalami pemulihan di dalam Tuhan, diubahkan di dalam Tuhan, disempurnakan dalam Tuhan, dan terus setia berjalan dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang dekat, supaya kita bisa diperbaharui tiap hari. Ya, dengan firman-Nya, di dalam doa, kita berbicara kepada Tuhan, kita bisa sampaikan isi hati kita, dan Tuhan juga sampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini adalah dari Matius 7 ayat 7. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, ya. Jadi adik-adik datang pada Tuhan, ya. Berdoa sama Tuhan, kita akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Minta adik-adik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Setiap yang menjadi pergumulan kita Tuhan akan tolong, ya. Tuhan akan membukakan jalan, ya. Doa itu adalah punya kuasa yang besar, ya. Ketika kita berdoa, tadi ya kuasa Tuhan mengalir, ada jamahan Tuhan, ya. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kasih yang melimpah-limpah dalam hati kita, ya. Waktu kita melimpah dengan kasih Tuhan, maka kasih itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus melayani selama di dunia, Tuhan Yesus memberikan kasih kepada banyak orang. Sehingga orang-orang yang berdosa, orang-orang jauh daripada Tuhan, mereka bertobat, mereka dekat dengan Tuhan, dan mereka dapat mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Amin ya adik-adik. Nah, berikutnya, maukah adik-adik setia memiliki kehidupan doa setiap hari? Amin. Ya, maukah adik-adik? Jawabannya apa? Maukah adik-adik setia memiliki kehidupan doa setiap hari? Yes. Semua katakan yes. Tidak ada yang katakan no ya. Katakan yes. Ya, angkat tanganmu adik-adik dimanapun adik-adik berada. Aku mau. Yes, aku mau Tuhan. Yes, aku mau memberi hati aku mau memberi hidup aku kepada Tuhan. Ya. Jawabannya adalah iya, ya. Aku mau setia berdoa setiap hari seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Mau ya adik-adik terus setia dalam Tuhan, karena apa? Waktu kita berdoa ada kekuatan Tuhan yang mengalir, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada kasih Tuhan yang mengalir. Kita datang kepada Bapa yang mempunyai kerajaan, ya, di surga, ya, yang menguasai dunia ini,
yang mengendalikan alam semesta, itu adalah Bapa kita. Luar biasa ya, kita anak-anaknya diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita bisa mengalahkan apa? Si jahat, adik-adik. Karena ada otoritas dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, mau setia dalam Tuhan, mau terus diperbaharui dalam Tuhan di dalam doa. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, mari kita berikan hati kita serahkan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau memberikan hidupku. Aku mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hidupku adalah milik Engkau Tuhan Yesus. Aku mau setiap hari aku boleh mengalami kasih Tuhan yang memperbarui hatiku. Dimanapun adik-adik berada, apapun yang kalian hadapi saat ini, percaya Tuhan Yesus akan menjamah hidupmu. Yang sakit disembuhkan, ya, dipulihkan, karena ada kuasa Tuhan yang mengalir atas setiap kehidupan kita semua, ya. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupmu, Tuhan Yesus sanggup membebaskan, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Percaya adik-adik, firman Tuhan ya luar biasa, firman Tuhan dahsyat. Percaya adik-adik dengan firman-Nya. Nah adik-adik yang belum terima Yesus, datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau dalam kehidupan aku. Ampuni aku atas segala dosa-dosa aku, dan aku mau menerima Engkau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja atas hidup aku. Mari adik-adik angkat tanganmu, kita mau sembah Tuhan. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan
Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga setiap adik-adik dimanapun berada. Engkau yang melimpahkan dengan kasih Engkau, Engkau yang melimpahkan dengan kuasa Engkau. Dimanapun berada, Engkau yang menjamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas, itu yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Kami terima Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami terima Engkau Tuhan Yesus, kuasa Engkau bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima berkat Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga setiap kami semuanya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik yang percaya dan percaya akan firman Tuhan dan mau terus berjalan dalam firman Tuhan, sama-sama kita katakan